saya berdoa agar kalian itu lebih sukses dari saya dan diberikan kesehatan, karena kesehatan itu penting sekali. Kemudian yang kedua, adik-adik, tradisi ini lakukan secara terus-menerus. Ada salah satu hadis Nabi itu bunyinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diperluas rezekinya, maka salah satu pintunya adalah senantiasa membangun tali silaturahim. Dan alhamdulillah sejauh ini kita tidak terputus untuk bersilaturahim kepada kakak-kakak kita. Audio Jungle. Andalan nasional juga ada, pelatih nasional juga ada, Kak Rum bersama istri dan rombongan. Saya mengucapkan terima kasih kehadiran kakak sekalian. Saya tidak menyangka dealing sama adik-adik. Karena saya berdoa agar kalian itu lebih sukses dari saya dan diberikan kesehatan, karena kesehatan itu penting sekali. Kalau tidak sehat itu wes angel sembarang, golek duit angel, golek opo-opo angel. Tapi kalau sehat itu nanti luar biasa. Kemudian yang kedua, adik-adik, tradisi ini lakukan secara terus-menerus. Itu puasa masih ke-25 itu, ini ibunya anak-anak sudah takon, are-are Unesa ini kapan? Gitu ya, sudah. Tapi tidak pernah, are adibuan are ini kapan? Enggak. Tapi are Unesa itu kapan berini? Sehingga kita bolak-balik takon, kabeh piro? Kan gitu. Ya, sudah itu. Jadi nanti kalau bisa acara di sini tuh pas makan siang. Sehingga mari makan siang, aku selesai aku istirahat. Lek kowe teko gak pas makan siang, aku gak bisa istirahat karena saya juga memerlukan istirahat. Salam saya dan yang saya hormati ya Kak Rumis langganan ojo engko riyo maneh gak rene Kak. Ya, jadi sini doakan saya masih ada, lebaran aku dikuas gak ono ya. Oke ya. Saya kira itu, terima kasih Wonokromo dan deres nedon rimo pangeran sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak dan teman-teman semua, yang pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih mengizinkan kita meneruskan tradisi baik sebagaimana tadi diungkapkan Kak Joko. Dan tradisi ini merupakan bonusnya ibadah puasa kita ya. Jadi kalau pokok ibadahnya di Idul Fitri itu ya selesai sholat id, ada khutbahnya cukup. Nah ini bonusnya, kita ada tradisi baik yang kita ketahui, yang terbesar tradisi semacam ini hanya di Indonesia. Maka inilah yang perlu kita syukuri. Dan bonus ini menurut Rasulullah punya manfaat besar, bahwa ada salah satu hadis Nabi itu bunyinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diperluas rezekinya, maka salah satu pintunya adalah senantiasa membangun tali silaturahim. Dan alhamdulillah sejauh ini kita tidak terputus untuk bersilaturahim kepada kakak-kakak kita. Nah adik-adik, ada satu makna penting di dalam Idul Fitri itu. Idul Fitri itu artinya banyak ya. Cuman kita ngertinya adalah diteruskan dengan kalimat minal aidin wal faizin, ditambahi mohon maaf lahir dan batin. Itu sebenarnya kan bukan artinya ya. Jadi Idul Fitri itu artinya satu, kembali ke tabiat asli. Jadi Tuhan menciptakan kita itu dengan keaslian originalitas tertentu. Dan ketika Idul Fitri itu kita didorong untuk kembali kepada keaslian kita sebagai manusia. Yang kedua, secara selebrasi atau kegembiraan Idul Fitri itu juga berarti kembali lagi boleh makan. Karena Fitri itu juga fatir, artinya berbuka. Artinya makan. Jadi setelah puasa sebulan kita boleh makan-makan lagi. Ada satu makna lagi Idul Fitri itu yang umum diketahui oleh kita semua adalah kembali suci.
Yang maksudnya kembali ke asal tadi, setelah manusia itu berupaya mensucikan dirinya lewat ritual puasa, maka diharapkan dia kembali kepada kesucian sebagaimana Allah menciptakan pertama kali. Nah, yang tak kalah penting adik-adik, orang itu akan ayem, orang itu akan mantap menjalankan aktivitasnya kalau dia mengetahui asal-usul dari apa yang dia lakukan itu. Nah, kita ini sudah lebih dari 40 berapa tahun ini? Gugus depan kita ini sudah usianya 43 tahun kalau tahun ini. Maka kita tidak boleh lupa asalnya. Dan supaya kita tidak lupa asalnya, maka harus mengetahui bagaimana gudeg ini mula bermula. Dan sangat tepat kita berkunjung ke Kak Joko karena beliau termasuk orang-orang yang memulai berdirinya Gugus Depan dan Racana Ki Hajar Dewantara era Kartini itu. Oleh karena itu saya berharap kita ini menggali sesuatu dari sumbernya sehingga kita tahu mau mengarahkan kemana arah gugus depan kita ini gitu ya. Jadi semua gugus depan tentu punya tujuan masing-masing di samping mengikuti aturannya Gerakan Pramuka, tetapi dari siapa orang-orang awal mula dulu yang mendirikan itulah kita perlu menggalinya supaya kita tidak menceng arahnya. Nah, suatu ketika mungkin Kak Joko akan bercerita tentang bagaimana asal muasal gudeg ini didirikan sehingga kita yang sudah generasi kesekian puluh ini tidak membelokkan jalannya, tetapi tetap lurus sesuai dengan arah yang mencoba dimulai oleh kakak-kakak pendahulu kita. Nah, yang terakhir kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan tradisi baik ini mendapatkan berkah dari Allah sehingga mampu menebar kebaikan-kebaikan yang lain. Karena salah satu ciri sesuatu itu mengandung keberkahan adalah dengan bertambahnya kebaikan-kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamda yuwafi ni'amahu wa zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidaina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkailah pertemuan kami ini, majelis kami ini dengan keberkahan ukhuwah dan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Mohon Engkau berkahi kami, terlebih khusus Sohibul Bait hari ini Kak Joko dan sekeluarga. Mudah-mudahan Engkau senantiasa memberikan sakinah mawaddah bermodalkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau jadikan pertemuan ini sebagai pemicu kebaikan-kebaikan kami di masa depan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.